Jujur kami sampaikan, penyimpangan informasi hoax itu banyak dilakukan oleh media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda akan mengikuti sebuah dialog dengan topik media dan komunikasi publik. Kita sengaja mengangkat ini untuk mencoba mencari tahu bagaimana peran media di Bukit Tinggi, memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi sesuai dengan hak dari masyarakat untuk mengetahui berbagai hal dan masalah di Kota Bukit Tinggi. Dan juga kita ingin tahu bagaimana komunikasi publik pemerintah kota nantinya ketika menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah kota sebagai hal yang diperlukan oleh pemerintah kota sendiri maupun masyarakat Kota Bukit Tinggi. Dan kita tahu bahwa media atau pers itu memiliki 3 fungsi setidaknya, itu fungsi memberikan informasi kepada masyarakat, hiburan, dan sosial kontrol. Di studio pada saat ini sudah hadir 4 narasumber kita, Kepala Dinas Kominfo Heri Numar dan Kepala Stasiun RRI Yulian S. Sabak, dan Ketua PWI Bukit Tinggi Haji Nasrul, dan Ketua BPC Bukit Tinggi Saudara Haswandi. Saya Asrafil Sabri akan mencoba mengerindingkan diskusi ini, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari dialog yang nantinya akan kita tayangkan di channel YouTube Jam Gadang Channel. Selamat mengikuti. Baik, kita akan memulai diskusi ini dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Bukit Tinggi, Bapak Erwin Umar. Pak Erwin, kita sesuai dengan topik kita ingin tahu, dan juga masyarakat tentu, apa saja sebetulnya fungsi atau tupoksi dari Kominfo pemerintah Kota Bukit Tinggi. Oke. Terima kasih Pak Sabri mengenai tugas dan fungsi Kominfo dalam hal ini. Pada umumnya terdiri dari 2 pokok kegiatan. Yang pertama adalah informasi komunikasi publik, yang kedua adalah masalah aplikasi komunikasi publik. Nah, kedua topik itu pokok itu merupakan tugas pokok dari Diskominfo. Nah, kemudian dari masing-masing kegiatan itu diantaranya adalah informasi komunikasi publik itu mencakup beberapa hal yang termaktub juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Itu diatur oleh undang-undang, dan ada juga KI komisioner yang mengawasi itu. Dan itu bagi pemerintah daerah, fungsi-fungsi itu bisa juga meliputi kegiatan-kegiatan yang rutin oleh pemerintah dan juga kerjasama media lainnya. Itu termasuk pada poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah masalah kegiatan yang mencakup tentang aplikasi komunikasi yang mencakup infrastruktur IT publik. Nah, itu mulai jaringan, infrastruktur IT, dan seterusnya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, itu merupakan entry point daripada tugas pokok daripada Dinas Kominfo. Baik, kalau kita lihat dari media atau pers yang katakanlah kerjasama dengan pemerintah kota itu saat ini berapa banyak, ya baik itu media cetak maupun media elektronik dan media online itu apakah memang ada kerjasama khusus atau itu dibebaskan saja media-media itu mengkomunikasikan atau memberitakan atau melaporkan kegiatan pemerintah daerah itu? Jadi di sini di Kominfo berkewajiban juga melakukan beberapa kegiatan yang mencakup hubungan kerjasama, baik itu dengan media cetak elektronik yang selama ini juga sudah dilakukan, baik itu media cetak maupun media elektronik. Nah, sejauh ini kegiatan yang kita bersamakan itu merupakan perpanjangan daripada informasi pemerintah kepada masyarakat.
yang nanti juga memberikan sesuatu yang mengedukasi lah terhadap masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Di samping itu juga media-media ini berkewajiban juga menyampaikan informasi pemerintah pada masyarakat, tentu dengan titik balansi yang berbeda, bisa dari versi kawan-kawan media maupun dari versi yang lain. Tapi yang pemerintah berkewajiban menyampaikan itu kepada publik melalui kawan-kawan media yang sudah ada kerjasama. Kalau dalam faktanya mungkin saja katakanlah kalau kita lihat dari bagaimanapun kita harus membagi waktu ini bahwa Wali Kota Bukit Tinggi yang baru Haji Herman Sapar dengan pasangan Marpendi itu kan berarti sejak bulan Februari tahun 2021 sampai hari ini sudah 2 tahun. Itu apa saja sebetulnya yang lebih diutamakan di dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah itu untuk dikomunikasikan dengan masyarakat gitu melalui media massa atau pers gitu. Gini, para pemirsa Jam Gadang Channel, bahwa yang diinformasikan yang pertama adalah program pemerintah yang tentunya sudah tertuang dalam RPJMD daerah dan juga program-program tahunan. Yang itu yang kita secara bertahap yang kita informasikan ke kawan-kawan media melalui tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh OPD maupun kebijakan-kebijakan lain. Di samping itu juga bagaimana sinergisitas pemerintah dengan DPR, DPRD. Nah, sehingga terdapatlah akumulasi daripada informasi publik itu bisa kita sampaikan secara lebih terbuka, tentunya berpedoman kepada aturan regulasi yang ada. Itu yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian ada penekanan-penekanan yang kita lakukan adalah bagaimana RPJMD dengan tugas pokok pemerintah yang pencapaiannya ada per tahun, ada jangka menengah dan jangka panjang, itu tahapan ini yang kita sampaikan sehingga masyarakat bisa melihat apa dan bagaimana yang kerja pemerintah itu yang sudah dilakukan, sehingga juga ada titik balansi informasi maupun bantahan dari masyarakat dan opini-opini lain untuk memperkaya khasanah informasi ini. Oke, baik. Kita ingin, tentu saja ini menarik kalau kita bicara tentang peran atau eksistensi dari Radio Republik Indonesia, khususnya Kota Bukit Tinggi, Pak Julian. Kalau kita lihat dari, saya tidak tahu persis nanti Bapak bisa ceritakan, tentu dari 3 fungsi pers, dan RRI termasuk media atau pers itu, bahwa adalah informasi, hiburan, dan sosial kontrol. Nah, kalau RRI itu lebih menekankan kepada sosial kontrolnya atau informasi atau mungkin lebih banyak hiburan, bagaimana? Dan bagaimana program-program RRI Kota Bukit Tinggi itu kalau kita kaitkan dengan kegiatan pemerintah kota? Baik, terima kasih. Udah Asra ya. Pertama, kami tentunya menyambut baik atas launching dari Jam Gadang Channel ini ya. Ini merupakan sebuah sarana komunikasi dari pemerintah kepada masyarakatnya tentunya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, di mana fungsi RRI dalam peran media tadi? RRI tentunya ada di tiga fungsi tadi ya. Jadi RRI memberikan siaran informasi, hiburan, dan tentunya sosial kontrol. Sosial kontrolnya itu di mana? Ya, kita dalam informasi berita-berita kita selama ini tidak saja yang memberitakan tentang program-program yang dilaksanakan, tetapi juga dampak dari program-program itu dan tentunya tanggapan ataupun respon dari masyarakat terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sejatinya seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah itu kan tujuannya untuk ke masyarakat. Tentunya kita juga akan memberikan ruang bagi pendengar kita ataupun bagi masyarakat untuk bisa melakukan kritik-kritik. Dan ini tentunya berbeda dengan RRI pada waktu dulu ya. Kalau dulu ketika sebelum reformasi, RRI memang menjadi seorang pemerintah gitu. Artinya semua program-program pemerintah yang hanya top down yang diinformasikan, tetapi seiring dengan berdulunya reformasi itu RRI juga melakukan fungsi social control. Banyak program-program kita juga yang melakukan kontrol terhadap berbagai program-program yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini pemerintah Kota Bukit Tinggi gitu ya. Dan tentunya tadi
pertanyaan tentang program apa yang dilakukan tadi itu, kita siaran-siaran berita kita itu ada tiga, yaitu pertama ada berita pagi, itu di jam 6 pagi, kemudian ada berita dalam bahasa Minang itu di jam 12, itu kemudian ada berita yang disiarkan di jam 20 malam. Nah, kemudian selain jam berita itu, kita juga punya ruang dialog pagi namanya. Dialog pagi itu setiap hari di jam 8 sampai jam 9. Nah, disitulah kita kadang-kadang, bukan kadang ya, sering kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan memberikan masukan, informasi, ataupun berbagai hal tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Bukit Tinggi, gitu kan. Jadi RRI tidak memberikan solusi melalui siarannya, tetapi RRI menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, jadi bukan berarti ketika melakukan sebuah dialog siaran di RRI itu lantas ada jalan keluar di situ. Tapi bukan berarti itu tidak pernah begitu ya. Tetapi RRI menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi ini. Nah, dengan melalui siaran RRI tentunya masyarakat itu bisa berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang kemudian mungkin mendapatkan follow up dari terhadap materi-materi yang dibicarakan itu, begitu. Ya, kalau dari segi pemberitaan, katakanlah RRI itu kan memang sangat spesifik memberitakan atau sebagai radio berita lah ya, karena memang fungsi awalnya itu memberitakan berbagai hal berkaitan dengan program pemerintah. Nah, kalau untuk Bukit Tinggi, apakah memang ada wartawan khususnya yang meliput aktivitas kota atau pemerintah kota dan pemimpin kota, atau sifatnya parsial saja, atau ya? Ya, jadi begini, di seluruh reporter RRI saat ini berjumlah 8 orang ya. 8 orang ini tugasnya tentu dibagi-bagi gitu ya. Karena wilayah coverage area Bukit Tinggi, RRI Bukit Tinggi ini tidak hanya di Kota Bukit Tinggi, tetapi ada 8 wilayah kabupaten dan kota. Nah, berkaitan dengan Kota Bukit Tinggi sendiri, kami tentunya menyiapkan satu reporter khusus gitu ya, yang untuk mengcover wilayah Kota Bukit Tinggi. Tetapi manakala satu ketika ada dibutuhkan, reporter yang lain juga bisa membackup tugas-tugas ini. Tetapi kita menyiapkan satu orang reporter yang khusus memang bertanggung jawab untuk melakukan liputan terhadap kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota. Bukan saja pemerintah kota, tetapi apapun kegiatan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini, itu kita siapkan satu reporter yang bertanggung jawab untuk itu. Itu baik. Ya, menarik. Kita juga ingin dapat dari Ketua PWI Bukit Tinggi Haji Anasrul. Kita tahu PWI ini termasuk organisasi wartawan yang anggotanya sangat banyak, dan kalau kita lihat di Bukit Tinggi tentu tidak akan kurang dari 40 atau bisa di 50 orang. Nah, dalam peran media atau pers sebagai Ketua PWI, bagaimana Haji Anasrul melihat aktivitas anggota PWI, dalam hal ini wartawan-wartawan yang tergabung di PWI, tentang pemerintah kota atau apapun yang berkaitan dengan aktivitas atau masalah yang ada di kota ini? Terima kasih Bung Astra Peri. Salah satu fungsi daripada media sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Sebenarnya ada 4 fungsi di sana. Pertama, memberikan informasi, hiburan, pendidikan, dan sosial kontrol. Sosial kontrol ini tidak saja publik, juga perilaku daripada pengusaha, penguasa di daerah. Jadi peran media yang khususnya yang bergabung di PWI Bukit Tinggi serasa sesuai dengan fungsi dan yang ada di media tersebut, saya rasa sudah berjalan dengan baik, apalagi mitra daripada PWI ini yang salah satu adalah Pemda Kota Bukit Tinggi, di bawah kepemimpinan Bapak Herman Sapan.
Meskipun anggota PWI sekarang berjumlah sekitar 48 orang, dari 48 orang itu ada 37 media yang bergabung di sana. Oh ya. Termasuk media cetak, elektronik, dan media online. Kebanyakan di waktu itu, sekarang ini adalah posisinya media online. Ada sekitar 19 media yang bergabung di PWI. Meskipun dalam Undang-Undang 40 itu media online di mana ditaruhnya, ini kan karena di waktu undang-undang itu lahir kan media online belum ada. Ya. Jadi sekarang media online sudah begitu banyak, apalagi di Bukit Tinggi ini ada ratusan mungkin barangkali ya. Tetapi yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi sebuah media, tentu kita bekerja di bawah koridor tadi, Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Kemudian mengingat fungsi kata Pak Straperi tadi, tentu kita selalu memberikan informasi, apalagi ada beberapa media di Bukit Tinggi ini di bawah kepemimpinan Pak Erwin Umar bekerja sama. Tentu segala informasi yang ada di Bukit Tinggi untuk disampaikan ke masyarakat, kita eksis tersebut, tapi tetap mengedepankan sosial kontrol sebagai ruhnya media. Ya. Kemudian masih banyak masyarakat beranggapan bahwa media sosial dengan media massa itu sangat jauh berbeda. Kalau media massa tentu mempunyai perizinan dan yang dibutuhkan oleh sebuah media, sedangkan media sosial, medsos seperti Facebook segala macam, itu kan penggunanya sangat bebas dan tidak terikat. Tapi kalau media massa, di samping punya perizinan, juga orang yang bekerja di sana mempunyai suatu legalitas yang mumpuni untuk bekerja di media massa. Oke, kalau kita ingin tahu juga sebagai ketua PWI yang kawan-kawan wartawan sudah 48 orang dengan ya tentu sangat banyak media ya. Artinya kalau yang tergabung itu minimal 80 lah. Ada media cetak, elektronik, dan media online. Nah itu kalau kita lihat atau pengamatan dari Ketua PWI sendiri, itu yang setiap hari itu yang diekspos, apakah memang setiap ada kegiatan pemerintah kota, baik pemimpin kota ataupun dinas-dinas itu gimana mekanismenya? Apakah inisiatif dari kawan-kawan wartawan anggota PWI yang karena mengetahui ada kegiatan lalu meliput, atau menerima berbagai informasi kegiatan pemerintah kota itu? Kalau dalam amatan Ketua PWI ya. Ya, kebetulan di Bukit Tinggi ada dua macam. Yang pertama wartawan langsung ke lapangan. Kemudian ada juga rilis dari Kominfo yang harus kita naikkan dalam sebuah kerjasama. Tapi kebanyakan ada teman-teman yang langsung mencari ke lapangan. Dan itu pun kadang-kadang ada sekitar perbandingannya yang dirilis oleh Pemko, tergantung kepada media yang bersangkutan. Kadang-kadang media itu ada juga yang menunggu, dan ada juga wartawannya juga ada yang agresif langsung ke lapangan. Tetapi berimbang untuk sebuah kerjasama yang ada di Pemko. Ya, baik Haji, kita juga ingin mengetahui dari BPC Bukit Tinggi Press Club yang ketuanya Bung Haswandi.
kita ingin tahu bagaimana kawan-kawan di BPC dalam menjalankan peran media atau katakanlah pers. Kita tidak tahu berapa banyak anggota BPC sekarang atau anggotanya overlap nak dengan anggota PWI atau ada anggota khusus. Silakan. Kalau secara keseluruhan tuh anggota BPC atau Bukit Tinggi Pers Club itu jumlahnya 25 orang. Ya. Cuman dari 25 ini yang aktif hanya 15 orang gitu. Nah, sebagian di antara anggota BPC ini juga anggota PWI gitu. Ya. Nah, sebelum meliput, itu biasanya kita melakukan semacam komunikasi, ada di grup WA, kita selalu memantau media sosial. Nah, karena sumber informasi yang cepatnya ada di media sosial gitu kan. Ya. Itu informasinya tanpa batas 24 jam. Nah, kita berpedoman pada itu. Nah, ketika ada isu yang menarik, oke, kita rapatkan bersama, kayak ini menarik untuk dikupas. Nah, nanti perannya gimana pemerintah, nanti ada apanya gitu kan, ibarat semacam konfirmasi gitu kan. Nah, jadi pemberitaan di sini tuh sesuai dengan selera pasar. Masyarakat menginginkan ini, kita langsung mengakomodirnya gitu. Jadi ada istilahnya perpanjangan tangan dari masyarakat. Ya. Nah, karena tidak semua program pemerintah itu ibarat itu bisa tahu oleh masyarakat. Kadang dari masyarakat itu sendiri yang tahu gitu informasinya gitu. Nah, kadang kita lebih ke sana arahnya. Ya. Ketika ada informasi, oke, kita jalan bersama. Nah, kemudian terhadap peran BPC sendiri, selama ini kita lebih dominan ke edukasi. Ya. Nah, kalau kita melihat itu teknologi itu sangat cepat berkembang gitu kan. Tapi tidak diikuti dengan edukasi yang cukup. Ya. Nah, makanya di dalam media sosial itu ada muncul berita bohong gitu kan. Ya. Ada semacam yang terjerat kasus IT lah gitu. Nah, ini karena itu tadi gitu. Masyarakat belum bisa membedakan mana yang media mainstream, mana yang blog, mana yang konten. Itu masyarakat nggak bisa membedakan. Ya. Nah, ini sebenarnya mengedukasi siapa gitu. Kita belum pernah duduk bersama. Pemerintah, jurnalis, media gitu kan. Kemudian perguruan tinggi, akademisi, dan semua yang terlibat. Kita belum pernah duduk bersama. Ya. Kira-kira ini tugas siapa gitu. Saya pikir ini tugas bersama gitu. Kemudian teknisnya seperti apa? Nah, gitu. Makanya kita sering sekarang ini jalan sendiri gitu. Gimana mengedukasi masyarakat supaya kalau ingin membuat suatu konten bisa dengan standar jurnalisme warga gitu kan. Ya. Kalau ingin menjadi admin Instagram gitu, bisa dengan pedoman jurnalisme media sosial atau jurnalisme warga juga gitu kan. Karena media jurnalisme ini kan banyak gitu kan. Ya. Nah, untuk admin misalnya Instagram itu kan harusnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi kan sekarang tidak gitu. Sekarang karena materi orang menjadi admin gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya kita sering diskusi di Bukit Tinggi Pers Club, idealnya itu seorang admin itu kalau pertama itu bisa mengajak jurnalis di dalam admin. Ya. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua, mereka mau belajar tentang bagaimana seorang jurnalis itu untuk menghimpun berita, menghimpun informasi gitu. Kemudian juga etikanya gitu. Kalau sekarang kan tidak terkontrol. Oke. Nah, itu lepas. Nah, itu peran edukasi di sini sangat penting. Yuk kita duduk bersama untuk membahas ini gitu. Ya. Saudara, kita lanjutkan dialog kita dengan topik ini, media dan komunikasi publik dengan 4 narasumber kita. Tadi dalam lingkaran pertama sangat menarik ketika kita melihat bahwa saat ini media sosial itu juga sangat masif, artinya berbagai informasi juga diterima oleh masyarakat. Nah, persoalannya adalah bagaimana masyarakat bisa memilah mana yang berita, pers, dan media sosial. Sebab media pers itu setiap berita atau laporan atau informasi yang diberikan itu sudah ada verifikasinya, artinya dia menyampaikan fakta, dan itu berbeda dengan media sosial. Nah, ini kita akan coba diskusikan dengan para narasumber kita bagaimana
kita melihat masing-masing narasumber ini berkaitan dengan media mainstream atau media yang terverifikasi dengan media sosial ini. Kita akan coba tanyakan ke Kepala Dinas Kominfo bagaimana fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan pemerintah kota. Ketika ada berita yang diekspos atau diberitakan oleh kawan-kawan media mainstream dan juga sangat marak di media sosial, yang kadang-kadang justru itu lebih viral, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti atau meyakini bahwa itu satu hal yang benar, padahal itu tidak terverifikasi. Terima kasih, Asrafedi. Pertama, saya kemukakan bahwa berdasarkan SK Wali Kota Bukit Tinggi pada tahun 2022 ini, media yang bekerja sama dengan Pemko itu adalah sebanyak 61 media. 41 media online yang sudah terverifikasi, 18 media cetak, dan 2 media elektronik. Nah, dari kerjasama itu tentunya pemerintah berharap informasi-informasi itu bisa terukur dengan keberadaan media ini. Nah, tentu dalam kerjasama kita juga nanti akan lebih memperhatikan persyaratan-persyaratan yang lebih memungkinkan sehingga informasi yang disampaikan oleh media yang kerjasama ini bisa memberikan edukasi yang utama kepada masyarakat. Yang tertarik saya tadi begini, karena yang disampaikannya Asrafedi tadi bahwa kadang-kadang opini itu terbentuk dengan media online. Sedangkan Media sosial. kebenaran media sosial. Ya. Sedangkan media yang terverifikasi dengan kawan-kawan wartawan yang punya UKW, media terverifikasi, tentu seharusnya ini yang kemukakan terlebih dahulu. Ya. Nah, tapi mungkin informasi media sekarang ini kan tidak bisa kita hambat. Tapi kita juga punya strategi tertentu bagaimana semacam platform informasi itu bisa kita amati. Misalnya hari ini tren berita itu ke arah mana? Kita di Kominfo sudah punya aplikasi untuk memantau informasi masing-masing media ini, termasuk juga media sosial lainnya. Nah, sehingga nanti ada perimbangan berita. Nah, di segi pemerintah kita tidak mau juga misalnya informasi-informasi ini terlalu liar sehingga tidak terkendali. Nah, saya sesuai dengan pendapat Aswandi sebagai Ketua PPC tadi, bagaimana kita memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat, dan ini tugas kita bersama. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak mau juga informasi yang beredar itu liar, sehingga masyarakat ini yang salah kok dianggap betul, yang betul kok dianggap salah. Nah, ini yang harus kita cerdas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentu ini juga harus ada semacam penguasaan lah namanya dari media-media ini terhadap informasi yang beredar. Nah, sehingga jangan berat sebelah. Nah, secara nasional kita melihat informasi media sosial ini jauh lebih lebih terkenal walaupun kadang-kadang salah. Nah, nanti akhirnya adalah undang-undang ITE. Nah, ini yang kita sayangkan nanti bagi pengguna media sosial harus berhati-hati di sini. Oke. Nah, kalau dalam kaitan dengan katakanlah pemerintah kota, ketika informasi yang berkembang di media sosial itu ada kaitannya dengan pemerintah kota, lalu itu dinilai sebagai informasi yang ya katakanlah tidak terverifikasi dan dia bisa saja tidak fakta yang disebut sebagai hoax. Nah, itu apa yang dilakukan oleh pemerintah kota? Apakah pemerintah kota memberikan suatu klarifikasi atau membiarkan saja apa yang berkembang atau yang jadi viral di media sosial itu? Biasanya begini, kita pagi-pagi itu sudah kita lihat tren media itu apa berita. Malam sudah kita pantau media sosialnya trennya kemana. Nah, kita pagi-pagi akan merilis suatu informasi yang kaitannya dengan kegiatan seperti itu. Walaupun kadang-kadang tidak terlalu fokus ke arah sana, tapi harus ada penyeimbang berita yang kita buat. Nah, kalau dapat tentunya secara masif kita juga menggunakan berita-berita informasi terhadap meluruskan berita yang dianggap hoax ataupun yang benar untuk lebih kita perjelas kepada masyarakat. Di media sosial itu ada dua, ada yang media informasinya hoax karena kepentingan tertentu, dibuat aplikasinya oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan tadi sampaikan tadi karena ada uang di belakang dan juga ada kepentingan di belakangnya,
kemudian juga ada media yang kita anggap nanti meluruskan berita informasi masyarakat itu. Seperti umpamanya yang kita trenkan sekarang itu adalah program pemerintah tentang umpamanya tabungan Usman. Ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan program daerah. Kemudian juga masalah inflasi. Sekarang itu masalah apalagi masalah kanker, istilah yang tren sekarang? Ya, ini ada gagal ginjal. gagal ginjal ginjal. umpamanya. Oke. Nah, itu kan berita hoaknya paling banyak sekarang tuh, ada dikaitkan dengan ini segala macam. Sedangkan kemarin malam saya juga konfirmasi dengan kawan-kawan dinas kesehatan di kementerian, ini persoalannya, sehingga berita tiap hari itu kita turunkan untuk meluruskan. Kalau kita biarkan media sosial masyarakat ini berkembang, itu ada ketimpangan untuk kepentingan, tetapi ada juga yang benar. Nah, bagaimana penyimbangan ini? Inilah yang kita harapkan media kerjasama ini mampu mencari celah-celah pembenaran seperti itu. Kawan-kawan di PWI sering juga memberikan masukan kepada kita dan organisasi media lain. Dan insya Allah selama ini bisa seimbang kita lakukan. Tidak ada hal-hal yang terlalu menjurus kepada hal tertentu. Tapi jujur kami sampaikan, penyimpangan informasi hoax itu banyak dilakukan oleh media sosial. Nah, tapi kewajiban kita meluruskan, kita tidak membantah itu. Kita meluruskan, silakan masyarakat dengan kecerdasannya. Nah, itulah perlunya edukasi dari Pak. Baik, Pak Erwin Umar. Mungkin Nadia sebagai Ketua PWI yang memiliki anggota yang cukup banyak. Nah, ada enggak suatu diskusi atau wacana atau hal-hal yang berkaitan dengan media sosial ini? Dan kita tahu bahwa seringkali media sosial itu lebih trending dibanding media-media mainstream atau media online yang terverifikasi, media cetak maupun media elektronik yang katakanlah yang legal dalam arti dia menjalankan fungsi-fungsi jurnalistik dengan benar gitu. Nah, bagaimana katakan kawan-kawan wartawan khususnya di PWI itu menyikapi itu, apalagi itu berkaitan dengan pemerintah kota. Contohnya adalah bahwa katakan di media sosial itu begitu marak suatu informasi yang katakanlah mendiskreditkan pemerintah kota. Lalu apakah kawan-kawan di media mainstream yang tergabung di PWI itu bagaimana melihatnya? Apakah itu dibiarkan saja atau memang itu jadi suatu hal yang perlu katakanlah diberitakan di media mainstream lalu terverifikasi beritanya gitu. Gimana? Terima kasih Bung Strateri. Diskusi-diskusi kalau ada semacam informasi yang ada di media sosial itu kita tetap sebagai masukan saja. Artinya teman-teman sudah cerdas melihat bahwa mana yang hoax, mana yang berita itu adalah fakta. Memang betul juga kata si teman kita dari BPC bahwa masyarakat itu perlu edukasi. Jadi salah satu kita melihat daripada mana yang berita hoax itu kita lihat dari judulnya. Judulnya agak sensasional. Nah, itu sudah bisa kita anggap. Tapi kalau diskusi-diskusi secara organisasi kami belum ada melaksanakan. Tapi tetap akan menjadi sebuah informasi awal lah. Kemudian saya setuju dengan apa kata Pak Win tadi bahwa perlu pembelajaran buat masyarakat untuk membedakan mana yang hoax, mana yang fakta. Nah, ini kadang-kadang informasi yang diberikan oleh media sosial itu tanpa ujung dan pangkalnya siapa yang mengatakan di mana dan apa itu tidak ada. Orang-orang awam sudah menganggap itu sebuah berita. Padahal itu adalah sebuah opini dan pemikirannya masing-masing. Tapi insya Allah teman-teman di PWI belum ada membuat, setahu saya belum ada membuat berita hoax, karena dia tetap bekerja sesuai koridor dengan kode etik jurnalistik dan perilaku pers itu sendiri. Oke. Jadi
Nah, kalau terkait dengan RRI tentu ini lebih steril ya, artinya program-program RRI itu lebih lebih tajam, mengedukasi atau dengan berita-berita yang memang sumbernya yang jelas gitu. Nah, tapi tentu juga kita ingin tahu bagaimana mengedukasi masyarakat ketika masyarakat sangat banyak atau sangat dibanjiri oleh informasi media sosial, dan itu seringkali justru lebih menarik gitu. Kadang-kadang malah media mainstream atau media online yang legal, media cetak yang legal atau RRI sendiri itu tidak lagi didengar atau tidak lagi dibaca. Ini kan problem juga sebetulnya. Kira-kira gimana Pak Yulian? Ya baik, udah Asra. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa perkembangan IT sekarang ini dengan gadget itu luar biasa gitu ya. Semua orang sekarang itu berlomba-lomba ingin menjadi yang tercepat gitu dalam memberikan informasi, terlepas dari apakah informasi itu akurat atau tidak gitu ya. Nah, terkait dari dengan itu, bagaimana RRI sendiri menyikapi berbagai informasi yang beredar di masyarakat yang notabene belum tentu benar gitu ya. Tentunya kita, media kita dalam memberikan informasi itu selalu kita awali dengan yang namanya rapat agenda setting. Rapat agenda setting itu setiap pagi kita mulai, kita melihat nih mana-mana informasi yang perlu kita angkat gitu ya, mana-mana yang perlu informasi kita angkat, tidak tertutup kemungkinan juga dari apa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Misalnya katakan di Kota Bukit Tinggi ada sesuatu kejadian ataupun peristiwa apa yang sedang hangat dibicarakan masyarakat, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga kita angkat sebagai materi dalam rapat agenda setting kita. Nah, angle yang kita ambil adalah bagaimana kita memberikan informasi yang tentunya lebih akurat dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa itu. Sehingga ketika informasi ini kita sampaikan, ketika informasi-informasi ini kita sampaikan melalui penegasan dari orang-orang yang berkaitan langsung dengan itu, tentunya masyarakat akan dapat menilai gitu ya. Sebenarnya informasi mana yang benar gitu. Apakah yang berkembang di media sosial ataukah informasi yang disampaikan oleh media, khususnya dalam hal ini RRI. Sehingga dengan demikian pada saatnya nanti itu masyarakat sendiri akan menilai ternyata informasi-informasi yang telah disampaikan itu keliru dan yang sebenarnya adalah ini. Ya, memang media sosial itu kadang-kadang ya kita penulisnya itu nggak tahu siapa gitu ya. Kita kadang-kadang hanya membaca judulnya, kemudian bahkan tanpa membaca isinya kita langsung meneruskan lagi, memforward lagi dan apa. Padahal informasi itu kadang-kadang sering kita lihat di media sosial itu antara judul dengan isi itu nggak sama gitu. Ya kan gitu kan. Sehingga kita tentunya berkewajiban untuk mencari tahu sebenarnya informasi yang sebenarnya seperti apa. Tentunya kepada sumber-sumber dari berita yang ataupun yang dituliskan oleh media-media sosial ataupun informasi-informasi yang berkembang di masyarakat begitu. Ya mungkin tadi karena ini juga masalah yang Bung Aswandi munculkan. Kalau menurut Bung Aswandi bagaimana? Tadi kan memang dikatakan ada edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa memilah mana yang informasi yang layak dipercaya, kemudian ada informasi di media sosial yang sebetulnya kadang-kadang begitu dia membanjiri masyarakat, lalu masyarakat justru lebih percaya bahwa yang di media sosial ini yang lebih bisa dipercaya dibanding yang lain. Nah, selain edukasi itu kan ada tahapannya nanti. Tapi untuk saat ini itu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan wartawan yang tergabung di BPC? Tadi juga dikatakan bahwa seringkali juga kawan-kawan BPC justru melihat informasi itu dari media sosial, baru sudah itu mencoba memverifikasi ke pihak-pihak yang formal gitu. Nah ini gimana? Ya kalau untuk mengatasi hoax ini, kalau itu berhubungan dengan pemerintahan atau narasumber yang bisa dihubungi, itu kita akan mencoba menghubungi narasumber yang bersangkutan, benar apa tidak, seperti itu. Tetapi apabila ada gambar atau foto yang beredar di media sosial gitu kan, menjelaskan bahwa ada kejadian ini
sementara tidak ada satupun yang membenarkan kejadian itu kita telusuri. Nah, kebetulan anggota kita punya yang memiliki lisensi Google gitu. Nah, kita akan menelusuri apakah foto atau video ini benar gitu. Ya. Nah, itu kita telusuri, kalau benar, oke, kita tidak lanjuti. Tapi kalau tidak, tetap kita beritakan bahwa ini tidak benar. Kadang-kadang kan foto itu benar, tapi kejadiannya sudah lama. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Betul. Nah, itu gunanya kita mengedukasinya, ada juga aplikasi khususnya gitu. Nah, kemudian budaya masyarakatnya juga kita telusuri gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Ternyata ada beberapa faktor gitu, sangat banyak gitu. Ya. Nah, faktor yang pertama itu kalau kita lihat itu budaya membaca. Oh iya, Nah, literasi. kadang budaya membaca masyarakat itu sangat minim. Mereka hanya membaca judul, tidak melihat isinya. Oh. Nah, kemudian ada juga faktor lainnya, seperti faktor pulsa atau internet. Oh ya. Nah, kadang yang membuka Facebook ada pakai mode gratis gitu. Jadi dia tidak bisa membuka linknya, tidak bisa membaca apanya gitu kan. Dia hanya bisa membaca judul sama caption. Ya. Apa yang dibikin caption itu yang dia pahami. Nah, menarik. Saya pernah mengalami kejadian seperti ini. Saya waktu itu membeli kerupuk kuah di Jam Gadang gitu. Ya. Ketika itu ada pedagang yang bilang ada perampokan di sana. Ibu tahu dari mana? Ada beritanya dari Facebook. Oh, ini di Facebook dianggap media. Facebook dianggap suatu media. Padahal itu bisa saja konten, bisa saja itu hoax, Ya. atau apa aja bisa terjadi kalau di media sosial ini gitu kan. Nah, itu makanya edukasi itu sangat penting gitu. Cuman faktor apa yang membuat itu terjadi patut juga. Ya. Nah, seperti Baik. itu. Iya. Baik, kita lanjut saja. Mungkin ada yang menarik sebetulnya ketika kita melihat banyak problem berkaitan dengan media, pers, dan juga bagaimana komunikasi sosial publik itu berjalan. Kita ingin mungkin dari Ketua PWI, selama ini umpamanya peningkatan peningkatan kompetensi lah istilahnya untuk wartawan itu kerjasama dengan pemerintah daerah pernah dilakukan atau harapannya akan dilakukan, dan apa saja sebetulnya selama ini yang sudah bisa berjalan sebagai katakanlah kerjasama atau saling support antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan media atau pers atau wartawan di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Ya. Pengrekrutan anggota PWI di PWI Bukit Tinggi ada melalui beberapa tahap. Ya. Jadi sebelum seseorang menjadi anggota PWI, dia harus mengikuti KLW dulu, karya latihan wartawan. Ya. Sudah matang, mengurus baru kartu PWI, baru dapat calon anggota. Kemudian dari calon anggota ini mau meningkatkan ke anggota muda, dia harus mengikuti uji kompetensi wartawan. Jadi teman-teman saya, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini yang telah saya uji kompetensinya itu sebanyak 28 orang. Dari 48. Dari 48. Ya. Ada yang telah lama ada, tapi yang baru-baru yang belum uji kompetensi kita adakan bekerja sama dengan Pemda Bukit Tinggi. Itu pada tahun 2021. Kenapa? Ya. Uji kompetensi ini bagi seorang wartawan ini penting. Ada satu daerah di Sumatera Barat ini, medianya yang bekerja sama dengan Pemda, wartawannya harus kompetensi. Nah, ini Sebagai prasyarat ya, kerjasama. prasyarat utama. Ya. Jadi ke depan UKW ini bagi wartawan ini sudah merupakan suatu syarat yang mutlak. Kemudian kami tahun 2021 kebetulan diberi kepercayaan oleh Pemda untuk memanfaatkan dana hibah. Itu kami 75% itu untuk peningkatan sumber daya manusia dari PWI sendiri. Kami mengadakan pelatihan
jurnalistik, Ya. KLW di SMA 2, kemudian ada beberapa tempat, kemudian kami melakukan uji kompetensi di Balai Kota ini. Itu didukung oleh Pemda sendiri. Karena apa? Pemda sangat memperhatikan sekali untuk peningkatan SDM dari wartawan itu sendiri. Kemudian kemarin ini kita mendapat tuan rumah untuk melaksanakan UKW sebanyak 66 orang. Ya. Itu bekerja sama dengan Dewan Pers dari IJTI dan PWI sendiri. Kemudian teman-teman kita juga ada yang ikut untuk uji kompetensi. Dalam uji kompetensi ini ada beberapa tingkat. Yang pertama ada UKW untuk muda, kemudian untuk media, Ya. dan terakhir untuk UKW utama. Oke. UKW utama ini adalah untuk memimpin sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan pers yang ada di Indonesia ini harus salah satu syaratnya adalah pimpretnya itu adalah UKW utama. Oh ya. Kalau Artinya tidak itu memiliki tidak, kartu. ya kalau Wartawan tidak ada utama. itu Ya. tidak terverifikasi oleh Dewan Pers. Ya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu kami mendapat dukungan dari Pemda sendiri, baik biaya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan pada akhir jabatan saya pada bulan Februari 2023, kami selama tahun 2022 ini hanya memfokuskan beberapa kegiatan saja. Karena tahun 2021 saya telah melakukan kegiatan untuk peningkatan SDM. Insya Allah teman-teman saya di PWI dari 48 itu tidak berapa orang lagi untuk mendapatkan UKW. Nah, jadi itu kan dua hal yang berbeda antara UKW dengan peningkatan kualitas wartawan. Kalau UKW itu kan artinya ujian kompetensi, Ya. artinya untuk ikut ujian. Ya. Sementara yang diperlukan sebetulnya adalah peningkatan kualitas itu, artinya dengan pelatihan. Nah, itu PWI punya program tersendiri atau program yang direncanakan, atau itu ya kita tahu sekarang banyak sebetulnya media-media yang ya tidak punya kemampuan juga untuk melakukan in-house training terhadap wartawannya. Nah, apakah PWI akan mengambil peran ini? Ya, memang untuk ibarat sebuah, dia pandai membawa mobil, tetapi izin membawa mobil itu tidak ada. Itu Sebetulnya mana yang penting? Sebetulnya itu membawa UKW. mobil itu artinya apa? Kalau pandai membawa mobil berarti wartawannya sudah khatam lah gitu. Ya. Tapi belum punya SIM. kartu atau SIM. Ya, jadi Nah, untuk dalam konteks anggota PWI di Bukit Tinggi gimana? Apakah memang seluruhnya sudah khatam? Lalu sekarang jadi fokusnya bagaimana dia mendapatkan SIM? Itu salah satu program PWI Ya. untuk meningkatkan SDM dengan mengadakan uji kompetensi tadi. Jadi seorang wartawan hasil Munas dari Munas PWI di Palembang tahun 2010 dulu, Ya. itu melahirkan bahwa setiap wartawan harus mengikuti uji kompetensi. Ya, oke. Sedangkan tukang aja ada uji kompetensinya. Ya, itu artinya Itu pasti lisensi, dari- itu kan lisensi. Nah, maksudnya gini, bahwa kan dulu ada nama istilah KLW. Iya. KLW itu karya latihan wartawan. Ya, Nah, itu biasanya seseorang yang akan mendapatkan kartu dari organisasinya itu melalui tahapan Iya. KLW karya latihan wartawan. Lalu baru dia bisa ikut ujian. Iya. Nah, kalau sekarang ikut UKW dalam arti ujian kan gitu. Nah, pelatihannya bagaimana? ya. Kita tetap mengadakan KLW. Kebetulan teman-teman kita yang 48 itu sudah KLW semua. Jadi sudah mendapatkan kartu pers calon anggota. Untuk meningkatkan ke muda dia harus UKW tadi, uji kompetensi Oke. tadi. Jadi standarnya UKW ini adalah nasional. Oke. Di Irian pun diadakan, materinya itu sama. Ya, UKW kan ujian. Iya. Maksudnya karya Jadi- pelatihan maksudnya. Pelatihan kita bersifat KLW saja, karya latihan wartawan sebelum dia
mengikuti. Ada kita Baik. melaksanakan. Kalau RRI punya in-house training sendiri untuk Ya, untuk wartawan. Ya, kalau untuk RRI kita rutin ya melakukan peningkatan kompetensi dari reporter-reporter kita ya gitu ya. Terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan in-house training ataupun training penulisan karya jurnalistik ya. Ya. Itu bagi reporter-reporter kita, dan memanfaatkan teknologi sekarang ini bisa kita melalui Zoom ya kan, sehingga memungkinkan pada saat yang bersamaan itu seluruh reporter itu mengikuti kegiatan itu. Ya. Dan ini bukan sekedar formalitas, tetapi memang pada akhirnya mereka akan diwajibkan untuk membuat sebuah karya jurnalistik Ya. yang sebagai bahan evaluasi, jadi gitu ya. Jadi bahan evaluasi bagi mereka, dan kemudian secara berkala reporter-reporter yang kita anggap punya kualitas yang baik, tentunya juga kita akan kirimkan untuk mengikuti diklat-diklat peningkatan kompetensi yang mungkin dilakukan secara offline itu di Pusdikbang Diklat kita di Jakarta, dan di mana dengan kegiatan-kegiatan ini tentu kualitas para reporter ini juga akan terjaga gitu ya, terjaga. Kemudian yang satu hal yang paling kami garis bawahi adalah bagaimana seorang reporter kita itu harus independensinya tuh dijaga benar gitu ya. Artinya mereka tidak boleh membuat suatu berita ataupun apa itu berdasarkan katakanlah pesanan pihak-pihak tertentu gitu. Itu kita sangat-sangat sangat melarang hal-hal yang seperti itu dilakukan gitu. Kenapa? Karena informasi yang akan disampaikan ini adalah informasi untuk masyarakat, ya gitu kan. Jadi kalau kita temui ada reporter kita yang membuat berita-berita yang sifatnya terlalu tidak sesuai dengan fakta, tentu kita akan memberikan sanksi-sanksi kepada dia, bahkan mungkin dia tidak akan ditempatkan sebagai reporter lagi, mungkin dia akan dipindahkan ke bagian yang lain gitu, karena jadi ini yang kita kawal terus, kita jaga agar reporter-reporter kita itu dalam memberikan karya-karya jurnalis, berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat itu memang berita-berita yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, gitu ya. Jadi selalu, nah reporter-reporter kita juga dalam kaitannya dengan uji kompetensi kita juga mengikutkan mereka itu UKW. Jadi tapi kalau kita itu uji kompetensi wartawan radio, jadi UKWR, dan itu kita lembaga RRI ini satu-satunya lembaga radio yang boleh melaksanakan UKWR. Dan terakhir kita melakukan UKWR itu kemarin di Kota Medan dan diikutin oleh reporter-reporter kita, bahkan ada reporter yang sampai tingkat madya waktu itu diuji, karena memang penguji-penguji itu lisensi dari mana? Itu ya sama seperti UKW yang ini, Dewan Pers juga gitu. Itu diapain oleh Dewan Pers juga, sehingga standar reporter itu ataupun wartawan itu akan sama gitu ya kita. Jadi pembinaan terhadap reporter itu rutin kita lakukan gitu. Ya, oke. Ya, ini berkaitan dengan peningkatan kualitas wartawan, Haswatli. Kira-kira apa yang terpikirkan kalau itu dikaitkan dengan pemerintah daerah? Apakah ingin pemanya disupport oleh pemerintah daerah dalam bentuk apa gitu, atau BPC sendiri yang punya gagasan lalu mencoba mandiri untuk peningkatan kualitas wartawan anggotanya gitu? Iya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan masing-masing wartawan itu pasti berbeda gitu ya. Ya. Seseorang bisa hebat membuat suatu berita peristiwa, tapi belum tentu dia bisa hebat membuat berita ekonomi gitu. Ya. Dan juga wartawan yang hebat menulis ekonomi, belum tentu dia bisa meliput bola gitu. Nah, jadi ada spesialisnya masing-masing. Nah, kita di Bukit Tinggi Pers Lab itu sering diskusi-diskusi. Nah, kita memanfaatkan apa kelebihan dari masing-masing wartawan. Karena masing-masing wartawan itu pasti ada kelebihan gitu kan. Ya. Nah, misalnya kelebihan wartawan A, dia lebih hebat di bidang feature, misal pembuatan feature. Nah, itu jadi patokan, jadi pedoman bagi teman-teman yang lain. Ya. Nah, itu yang selama ini kami lakukan. Dan untuk kegiatan pelatihan, kita juga tiap tahunnya rutin, dan selama ini kami lebih ke mandiri. Ya. Artinya tidak banyak merepotkan pemerintah gitu Pak. Kami lebih tertarik untuk... Itu sepertinya lebih mandiri, iya, Mas. karena kami lebih tertarik untuk menggandeng
apa namanya? ketiga, Wira swasta, swasta gitu. Swasta. Kenapa? Karena prosesnya cepat gitu. Kalau pemerintah kan agak lama gitu kan. Bukannya tidak mau gitu kan. Ya. Tapi itu tadi gitu kan. Tapi itu pernah dilakukan, artinya untuk peningkatan kualitas wartawan anggota BPC itu memang pernah ada pelatihan bersama dengan setiap tahun pihak ketiga. Oh ya. Setiap tahun. Itu formatnya berbeda. Kalau tahun kemarin malahan kita kerjasama dengan sebuah lembaga di Jakarta gitu. Terutama untuk pelatihan peliputan teror bom gitu kan. Nah, karena ini kan butuh wartawan spesialis untuk membuat berita hal ini gitu kan. Ya. Ketika ada suatu ancaman teror, seperti apa wartawannya gitu kan. Kemudian pemberitaannya supaya tidak membuat kepanikan massa itu seperti apa gitu kan. Kan perlu edukasi juga, perlu skill, perlu latihan gitu. Nah, kita melibatkan suatu lembaga di Jakarta itu dan juga menangani itu pelaku bom itu sendiri gitu, yang sudah tobat gitu. Oh ya. Ya, mereka mendidik. Nah, kemudian dia mengajarkan ke kita. Kemudian kami juga tidak mau ilmunya dapat untuk kami aja gitu kan. Kami ajak mahasiswa, yuk kita ikuti pelatihan secara bersama-sama gitu. Jadi wartawannya juga dapat ilmu, mahasiswanya juga dapat ilmu, dosennya juga dapat ilmu gitu. Itu yang kami lakukan selama ini. Dan kemudian untuk kedepannya kami tidak menutup peluang untuk pemerintah gitu kan. Dan kami juga sangat support sama pemerintah, dan kerjasama itu bisa saja. Pemerintah ini dalam hal ini pemerintah Kota Bukit Tinggi ya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi gitu. Baik Pak Bung Aswandi, kita coba dari pemerintah kota sendiri untuk mencoba melihat artinya kualifikasi atau kualitas wartawan yang aktif di Bukit Tinggi. Mungkin tadi juga sampaikan bahwa sudah pernah ada pelatihan, tapi untuk mencoba menceknya atau mengkonkretkannya, itu pemerintah kota pernah nggak terpikir atau ingin melakukan kompetensi jurnalistik? Artinya dalam setiap tahun itu pemerintah kota melakukan suatu kompetensi jurnalistik, sehingga nanti bisa dilihat, bisa diseleksi mana berita yang bagus, laporan yang bagus gitu, sehingga kawan-kawan diberi reward gitu. Pernah atau itu memang sedang direncanakan? Silakan. Ya, gini, untuk kerjasama ini, baik itu dengan PWI, bahwa untuk secara organisasi, tentu kita dari pemerintah menggunakan atau memakai organisasi yang sudah ada di lembaga negara lah namanya, dalam hal ini PWI. Nah, PWI ini itu bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah. Kalau hibah kan per 2 tahun, jadi setahun. Tahun kemarin, tahun ini kita tidak memberikan hibah, tapi dalam bentuk kegiatan. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk PWI ini tiap tahun ada dana. Nah, kalau tahun yang lalu beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PWI adalah dalam bentuk hibah, dan itu tergantung 1 tahun sebelumnya atau di bulan-bulan ini PWI mengajukan proposal untuk kegiatan tahun berikutnya. Nah, untuk tahun ini kita sudah minta PWI proposal untuk kegiatan 2023. BPC kan juga. Nah, sekarang ini untuk tahun ini kita yang verifikasi kan baru PWI. Nah, jadi PWI kalau BPC ingin melakukan kegiatan yang disampaikan tadi, BPC menyampaikan proposalnya kepada PWI. Jadi kami satu pintu. Oh gitu ya. Nah, kecuali nanti organisasi BPC sudah didaftarkan ke notaris dan sebagainya macam di Kesbang, bisa saja kita beri bantuan dalam bentuk apapun dengan keabsahan dana hibah dari pemerintah. Artinya ada izin. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Nah, tahapan-tahapan itu sebenarnya kita sudah lakukan semua. Nah, tergantung nanti ada BPC, ada JMSI dan sebagainya, silakan saja. Tetapi tetap naungannya kepada PWI. Tetapi kalau organisasi pers ini kan ada kebebasan sekarang, ingin juga mendiri seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting syarat hibah itu ada. Misalnya BPC, dia ada dapat hibah juga dari Pokir dan sebagainya, bisa juga. Nah, jadi macam sumber dana. Yang penting pemerintah tidak akan membilah-bilah seperti itu secara time, tidak. Yang penting legal formalnya dulu, kemudian urgensi kegiatan ini ada apa enggak. Nah, dalam hal ini saya minta juga kepada kawan-kawan di PWI untuk lebih mengakomodir
organisasi-organisasi yang sudah ada di bawah naungan daripada PWI ini seperti PPC, JW dan seterusnya. Nah, ini yang kita masukkan nanti. Insya Allah kita dari Pemda tiap tahun ada. Nah, dana yang kita berikan. kalau ide untuk mencoba kompetensi Ya. karya jurnalistik itu rasanya Bukit Tinggi perlu pernah Nah, sebenarnya pernah diadakan. pernah ya? Itu dalam syarat pemberian hibah kan ada dialog dulu dengan tim anggaran kita. Nah, PWI ini anggarannya itu apa? Seperti pelatihan-pelatihan segala macam. Ini Ya. mungkin kawan-kawan dari Kabit IKP akan menyarankan program-program yang belum ada selama ini. Ya. Tetapi kita ingin ini bottom up. Bottom up itu betul-betul apa aspirasi dari kawan-kawan media yang dia butuhkan. Ya, ya. Nah, sementara payung hukum ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke. Dalam hal ini tentu Dinas Diskominfo dan tentunya juga Badan Keuangan untuk syarat penghibah itu kan oleh Badan Keuangan, tapi rekomendasi dan pemantauan tetap oleh Diskominfo. Ya. Nah, kita sangat berharap sekali kawan PWI mampu menyerap aspirasi organisasi media di bawah naungannya. Itu aja. Atau mungkin maksudnya kayak seperti ini Pak, misalnya kalau wartawan membuat berita yang sangat berkualitas, mungkin ada semacam reward dari Pemko atau gimana, mungkin itu maksudnya. Iya, sebetulnya saya ingin menambahkan itu bahwa setiap tahun itu pemerintah kota itu memiliki program reward kepada Jurnalis. wartawan melalui karya jurnalistiknya, tapi melalui semacam kompetensi jurnalisme. Nah, umpamanya katakanlah begitu banyaknya berita-berita pemerintah kota atau apapun yang ditulis oleh kawan-kawan wartawan di Kota Bukit Tinggi, Ya. nah itu dinilai. Artinya seluruh wartawan menyetor beritanya ke pemerintah kota, lalu pemerintah kota nanti melalui tim istilahnya tim juri itu memilih bahwa ini berita yang bagus dalam konteks jurnalistik, lalu ada laporan yang bagus, lalu ada ya mungkin juga karya foto jurnalistik yang bagus gitu. Nah, itu diberi reward. Nah, saya kira mungkin itu jadi Jadi Ya, PR ya, siap. Ya. Tidak tertutup kemungkinan itu. baik. hari ulang tahun Bukit Tinggi mungkin. Ah, Iya. Baik, saudara, kita sebetulnya guliran ini asik sekali sehingga kita masih bersama saudara-saudara kita, dan mungkin kita akan mengakhiri ini dengan meminta masing-masing narasumber kita untuk closing statement-nya. Baik, saudara, kita akan segera mengakhiri dialog kita dengan topik media dan komunikasi publik pada sesi kali ini, dan kita akan meminta kepada masing-masing narasumber kita untuk memberikan closing statement yang akan kita mulai dari Ketua PWI Haji Nasrul. Silakan. Terima kasih Bung Astra Ferry. Saya selaku Ketua PWI Bukit Tinggi mengucapkan terima kasih banyak telah diundang untuk perdana launching Jam Gadang Channel. Ini merupakan satu inovasi baru yang dilakukan oleh Kominfo bersama teman-teman, dan ini kita tentu berharap tidak sampai di sini saja. Dan isu-isu lokal dan nasional tetap kita hadirkan di sini yang agak lebih tajam lagi, apalagi sekarang masalah inflasi dan juga masalah yang sangat tentang kesehatan Ya. yang perlu masyarakat ketahui. Dan sehingga media Jam Gadang Channel ini dapat menjembatani apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dan bagi kami kalangan media, khususnya jurnalis, dengan adanya acara ini tentu kami bisa mengambil sebuah informasi yang bisa tentunya akan kami informasikan pula kepada masyarakat. Dan kami berharap ke depan sekali lagi, meskipun di akhir tahun launching daripada channel Jam Gadang Channel ini, tentu kita tidak akan berakhir pada bulan Desember besok, Pak. Kemudian sekali lagi kami dari PWI mengucapkan terima kasih, dan
Kami bersedia untuk diundang lagi untuk Baik. kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Yulian. Ya, baik. Ya. Saya tentunya sangat mengapresiasi acara ini dan sekaligus mengajak mari kita bersama-sama bersinergi untuk memberikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat khususnya di Kota Bukit Tinggi ini. Pemerintah kota tentunya tidak mungkin bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi melalui media-media yang kita kelola, itu tentunya informasi sekecil apapun itu akan bisa tersampaikan secara akurat, secara bertanggung jawab, sehingga masyarakat juga akan dapat informasi yang utuh, yang bertanggung jawab juga, dan tentunya akan melihat kinerja dari pemerintah kota ini. Tidak bersumber dari media-media hoax, tetapi kita juga punya kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sedetail mungkin, seakurat mungkin. Jadi dalam kesempatan ini tentunya kami mengajak kepada kita semua untuk saling bersinergi membangun Kota Bukit Tinggi ini, karena membangun Kota Bukit Tinggi ini bukan hanya tugas dari pemerintah kota, tetapi tugas dari kita semua. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Yulian. Mas Wandi silakan. Closing statement. Ya, terima kasih. Kami berharap Jam Gadang Channel ini bisa menjadi media publik yang tentu saja sangat berguna bagi publik itu sendiri. Dan untuk itu, kedepannya diharapkan narasumbernya tidak hanya di kalangan elit, tapi juga ada beberapa dari publik, perwakilan publik itu sendiri, perwakilan dari masyarakat sendiri gitu. Dan kepada masyarakat, mari kita rajin membaca dan bijaklah bermedia sosial. Ya. Baik, kita untuk Kepala Dinas Kominfo, silakan. Ya, makasih Bang Saperi. Di Dinas Kominfo tentunya mengacu kepada regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Nah, di sini dari beberapa statement tadi kita melihat bahwa pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kominfo akan melakukan keterbukaan publik terhadap informasi apa saja kepada masyarakat. Tentu ada data privat yang menyangkut juga undang-undang ITE yang harus kita lindungi. Dan saya sangat berharap sekali semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi nantinya di kegiatan Jam Gadang Channel ini ke depan untuk bisa memberikan aspirasi baru masalah informasi kepada masyarakat, baik itu dari pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat, sehingga informasi itu bisa terukur dan dapat mencerdaskan bangsa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pada narasumber kita. Saudara, kita sudah selesai dalam topik ini, media dan komunikasi publik Jam Gadang Channel. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu bermanfaat bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi khususnya, dan secara umum adalah masyarakat yang bisa menjangkau nantinya program kita ini melalui media YouTube atau media sosial yang lainnya sebagai media mengkomunikasikan apa yang kita lakukan melalui Jam Gadang Channel. Baik, terima kasih banyak. Saya Asrafi Sabri mohon diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.